Hai, aku Esther dari channel TikTok Estetik, tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang, di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf? Oh ya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas. Ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu. Makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya, pikirkan PR kalian, kawan. Jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di-ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas? Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi. Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada? Tolong, bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku Biru Muda Hijau Zamrud. Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode. Jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik. Aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu. Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya?
Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini? Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat yang mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikan jubahnya. Lihat dia, egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Ya, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Ya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa. Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik, pencipta di balik kostum tersebut. Sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu. Hah, memangnya kenapa kalau kau itu estetik yang asli? Aku juga bisa jadi dia, bukan begitu? Jika kau punya masalah dengan itu, ayo kita selesaikan. Perhatian semuanya. Ini adalah Esther. Kalian mungkin tak mengenalnya, tapi siapa yang peduli? Dia ingin menyampaikan sesuatu. Tempat dipersilahkan untuk musis. Tatapan semua orang beralih padaku. Astaga naga, kemana sebaiknya aku menatap? Kenapa ini begitu berbeda dari bicara ke kamera? Seluruh tubuhku masuk ke kondisi krisis. Tidak Tuhan, akan terjadi sesuatu. Lari! Meski aku sudah menenangkan diri, aku tak bisa hadapi siapapun saat ini. Ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Amanda, apa yang sosial butterfly ini inginkan? Apa dia baru saja bertanya apa aku baik-baik saja? Baik? Tidak. Aku tak baik-baik saja. Kenapa begitu? Cewek-cewek sepertimu dan Jojo yang sudah punya segalanya selalu suka merebut semuanya. Hei, aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Jika bukan karena teman kecil konyolku itu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Maaf, tapi kau tak terlihat baik. Ikutlah denganku, kurasa aku tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Ayo, bolos satu kelas tak akan membunuhmu, melainkan kesehatan mental yang buruk. Kusuka air mataku dan pergi dengan Amanda meski aku hampir tak mengenalnya. Tapi dia ada benarnya. Hal terakhir yang kuperlukan sekarang adalah ruang kelas yang penuh sesak. Ini dia, masuklah, akan ada seseorang yang bisa membantumu. Itu aneh, tapi baiklah. Aku masuk ke dalam dan rasanya seperti dipeluk dengan aroma kayu dan kertas. Rasanya benar-benar menyembuhkan. Aku sedang melihat-lihat toko. Kemudian kulihat Colin jalan mendekat. Tertegun, kutempelkan wajahku ke celah kosong di rak buku untuk menghindarinya. Tapi tempat ini penuh dengan debu. Herannya, Colin hanya tersenyum dan dengan lembut mengusap debu dari wajahku. Kalau kau mencari pacarmu, Amanda baru saja pergi. Dia bukan pacarku, dan sebenarnya aku memintanya untuk membawamu ke sini. Apa? Kenapa?
Tenang saja, aku membawakanmu sesuatu. Bagaimana kau tahu genre kesukaanku? Karena aku sudah lihat kau membaca untuk menenangkan diri sebelumnya. Ternyata, Colin sudah memperhatikanku dari kejauhan selama beberapa waktu. Jadi dia bahkan ingat apa yang biasanya kubaca. Tapi dia ragu untuk bicara denganku. Khawatir kalau semua perhatian tak diinginkan yang ditimbulkannya akan membuatku merasa tak nyaman. Tapi sekarang semua orang tahu aku menyukaimu. Maaf soal itu. Tak perlu, itu salahku dan kecemasanku. Aku bisa membantumu dengan itu. Esther, maukah kau pergi ke pesta prom denganku? Bagaimana itu membantu? Bisa, percayalah padaku. Oh, matanya abu-abu? Kusadari aku sudah bicara dengannya selama ini dengan baik-baik saja tanpa gunakan trik lama itu. Bagaimana kalau cowok ini memang benar bisa membantuku? Di malam pesta prom, Colin mengantarku ke sana. Sementara dia memarkir mobilnya, aku menunggu di depan lokasi. Entah dari mana, Zik mendatangiku. Dengar, tak ada banyak waktu. Kau harus dengarkan aku. Jojo berencana memberimu penghargaan, tapi itu hanya untuk membuatmu berdiri di tanda X di panggung di mana letak pintu jebakan. Dia ingin mempermalukanmu di depan seluruh sekolah karena kau sekarang dengan cowok yang disukainya. Jadi berhati-hatilah. Permainan apa yang sedang kau mainkan di sini? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku ingin memperbaiki keadaan. Jojo memanfaatkan perasaanku padanya. Dan aku terlalu buta untuk melihat kalau dia hanya suka dengan Colin dan dia memperalatku untuk menyakitimu. Ini kesempatanku untuk menebusnya. Jadi tolong jangan pergi ke atas sana, itu jebakan. Sudah, hentikan saja. Aku tak akan biarkan kau membodohiku lagi. Tepat pada waktunya, Colin datang untuk menyelamatkan. Belum cukup apa yang kau lakukan, menjauhlah darinya. Aku sangat menyesal, Esther. Di dalam, kami disapa Amanda. Selamat bro, aku akhirnya bebas dari label rumor pacar si Colin. Jojo pasti iri melihat betapa manisnya kalian berdua bersama. Benar, dia di sini. Dan begitu juga ratusan orang lain. Tidak, aku tak bisa lakukan ini. Aku segera merangkak di bawah meja dan meringkuk seperti bola. Namun, Colin tetap bersabar. Kau sungguh memukau malam ini. Jujur, gaunmu ini luar biasa. Ayo keluar, biarkan seluruh dunia melihatmu. Seluruh dunia hanya akan tertawa di depan wajahku. Oke, kalau begitu biar ku temani kau. Sebenarnya cukup nyaman di bawah sini. Apa yang kau lakukan? Ya, malam ini adalah malam yang spesial. Dan teman kencanku adalah cewek yang spesial. Jadi, kurasa kita bisa menikmati ini dengan cara yang tak biasa. Kurasakan bagian dalam tubuhku menjadi panas dan kacau. Siapa sangka kalau aku bisa bertemu seseorang yang berusaha keras membuatku senang. Kami ngobrol sebentar, kemudian melihat kalau lampu di luar diredupkan untuk dansa tempo pelan. Ayo, bergandengan tangan, aku dan Colin berayun mengikuti alunan melodi, merasa seperti kami adalah satu-satunya di ruangan itu. Kemudian, musik tiba-tiba berhenti. Mereka hendak memberikan penghargaan untuk para siswa yang luar biasa. Dan sekarang, penghargaan gaun terindah malam ini jatuh kepada Esther Crawford. Tak mungkin, apa yang Zik katakan langsung muncul di benakku. Aku berbalik melihat Zik yang terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memang memberitahuku kebenarannya. Kau tak perlu naik ke sana jika kau tak mau. Colin bersikap pengertian seperti biasanya, tapi kemudian kulihat wajah sombong Jojo. Aku tak bisa biarkan dia menang lagi, jadi kukerahkan segenap keberanianku untuk melangkah ke atas panggung, tapi menghindari tanda X yang dimaksudkan Zik. Terima kasih semuanya, tapi aku percaya orang lain pantas menerima penghargaan ini lebih daripada aku. Dia tak lain tak bukan adalah ketua kelas kita yang pekerja keras, Jojo. Kau baik sekali, tapi itu milikmu. Silakan maju ke depan untuk menerimanya. Maksudmu di sini? Tidak, satu langkah ke depan. Di sini, Jojo jadi tak sabaran dan segera mendatangiku. Tidak, kau harus berdiri di sini. Balasan untukmu, Jojo. Rasakan perbuatanmu sendiri. Nah, itu materi tajuk utama untuk mading sekolah. Jadi hari ini adalah saatnya. Pengungkapan wajahku yang sudah lama tertunda. Ini gaun yang sangat cantik, ya kan guys? Kalau kalian penasaran siapa cewek asing ini, hai. Aku Esther, dan aku adalah orang di balik estetik. Gaun ini yang kupakai ke pesta prom senior. Bersiaplah, aku akan membuat video pengungkapan wajah dan sesi bercerita hari ini. Hai semuanya, aku Lydia, dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku, dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen, jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa.
Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dilakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian, akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku. Lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna. Tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI. Karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi.
Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat Ethan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, Lydia. Kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar. Sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustine. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustine di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare. Aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan. Aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Augustine kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Augustine membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa?
Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Agustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Agustin terus berusaha menendang pintu. Berhasil. Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Agustin berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Agustin menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak Mike?
Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu, dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di Festival Sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku Mindy, sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir Chloe, aku akan tinggal di sini sementara waktu jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan?
Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini. Akan ada inspeksi besok. Jadi maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan Mike ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun, tiba-tiba, Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu. Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan.
Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita, dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh tidak, tidak, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas, dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, Aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku, dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini. apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan, atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana. Sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana, mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tapi Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku. Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Hai, aku Selin dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun.
Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka, mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Selin kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang kupelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah. Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak. Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik, siap melompat, tapi Carl tiba-tiba menahan tanganku. Tak perlu begitu, bosku tak akan memakanmu hidup-hidup. Lagi pula aku belum tahu siapapun soal kontrak-kontrak itu. Oh, jadi pria ini adalah atasannya dari pengadilan? Ternyata dia dan istrinya kebetulan melihat Carl di perjalanan mereka menuju ke bandara dan hanya datang untuk menyapa. Hei Carl, tak berlebihan jika gadis ini lebih memilih lompat ke laut daripada kencan denganmu. Dia terlihat sangat canggung dan aku merasa tak enak padanya.
Tanpa pikir panjang, aku bergelayut ke lengannya dan memberinya tatapan kagumku yang terbaik. Sebenarnya kami sangat jatuh cinta. Aku ini penyuka adrenalin, tetapi Anda tahu Carl, dia sangat ketat soal hal seperti ini. Kau benar, Carl itu agak kaku. Andai kau santai sedikit, mungkin kau sudah dipromosikan. Setelah mereka pergi, kujelaskan pada Carl bahwa pekerjaanku adalah membantu pria baik lepas dari masalah yang tak perlu. Tak ada yang tak bermoral tentang hal itu. Aku hendak beranjak saat dia tiba-tiba menghentikanku. Aku bisa lihat perilakunya berubah. Kumohon, buatlah kontrak denganku. Aku tahu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuan komunikasiku dan membuatku dipromosikan. Kau lihat betapa putus asanya aku sekarang. Aku tak yakin, maksudku nomor 10 seharusnya jadi klien terakhirku. Tapi lihat wajah kebingungan itu. Baiklah, tapi sebagai balasannya kau harus jadi pacar yang perhatian dan aku ingin makan malam denganmu dan keluargamu setiap malam. Carl terlihat agak kebingungan tapi dia menyetujui permintaanku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk merasakan kehidupan keluarga. Aku punya aturan tegas jangan jadi istri 2 orang bersamaan, jadi kutemui klienku yang lain untuk menolaknya dengan sopan. Celine, apa itu kau? Celine, dia tahu namaku? Astaga, itu Matthew, pianis jenius dari panti asuhan. Oh tidak, ini buruk, dia bisa bongkar penyamaranku. Aku diadopsi dan dipanggil Harper sekarang. Orang tua adopsiku ternyata sangat mengecewakan. Aku harus memasukkan identitasku supaya aku bisa bekerja. Aku paham, sangat sulit bagi yatim piatu seperti kita untuk bertahan hidup. Ya, memang begitu. Begini Matthew, semuanya jadi sulit bagiku, jadi aku harus mengambil pekerjaan lain dengan cepat. Aku tak bisa menerima 2 pekerjaan sekaligus. Aku minta maaf, kontrak kita batal. Ya, soal itu aku sudah mengumumkan secara publik aku punya pacar beberapa detik lalu. Pianis berbakat Matthew konfirmasi bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang? Matthew, aku sungguh tak bisa lakukan ini. Katakan saja siapa klienmu, bisa kubuat kesepakatan dengannya. Aku tak bisa bersama mereka berdua, jadi kuadakan pertemuan mendesak bagi mereka berdua. Sebuah artikel menuduhku melakukan tindakan yang tak pantas terhadap artis perempuan. Itu benar-benar keliru, tentu saja. Aku butuh pacar untuk mengalihkan publik dan membuat mereka melihat aku ini bukan bajingan. Aku ingin promosi ini, jika kau tak membantuku, aku akan mengungkapmu di depan publik. Seolah itu penting, akan kubawa saja kalian kembali ke US. Tidak, aku tak bisa kembali ke sana, dan aku tak mau menarik perhatian orang lain juga. Ini yang akan kulakukan, Carl. Aku akan jadi pacarmu di hari kerja dan lakukan apa saja yang kubisa untuk membantumu dipromosikan. Dan Matthew, aku akan jadi pacarmu. Maksudku pura-pura jadi pacarmu di akhir pekan. Tapi wajahku harus tak muncul di media, oke? Setelah ini selesai, maka selamat tinggal Harper dan halo kepada Diane yang sederhana dan bebas masalah. Yang harus kulakukan hanyalah memainkan musik sementara Matthew mendengarkan dan membiarkan paparazzi mengambil foto. Aku selalu mengagumi caramu memainkan musik, tak mengikuti aturan, tapi itu yang membuatnya begitu berani dan menyenangkan. Komentarnya membuatku merindukan orang tuaku. Mereka alasan aku bermain seperti itu. Mereka mengajariku di kegelapan. Menyuruhku mengikuti irama tanpa aturan apapun. Aku sangat merindukan mereka. Harus kuakui aku selalu naksir padamu. Saat ini berakhir, aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi keluargamu. Ini manis sekali, tapi dia tak tahu kalau aku sudah punya keluarga. Aku hanya butuh bersabar, sampai kemudian mereka kembali. Di hari kerja aku ikut Carl makan siang di kantor dan membantunya bicara ke rekan kerjanya dan atasannya yang penggerutu. Kemudian sore aku ke rumahnya dan memberinya saran agar jadi lebih karismatik, membuat orang lain percaya dan bersikap hangat padanya. Aku juga ajari dia cara jalan tanpa membungkuk dan menyapa orang dengan sopan. Hai Pak Chair, kau tampak hebat hari ini. Oh Nyonya Lem, apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya jangan turunkan berat badan lagi, Anda sudah menawan. Bukankah itu berlebihan? Aku tak pernah bicara begini sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik. Carl mengikuti semua saranku. Dia mungkin agak kikuk tapi dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Tetap saja yang sangat kutunggu adalah ikut makan malam bersama keluarganya. Aku tak pernah merasakan suasana nyaman dan hangat makan malam keluarga sebelumnya. Siapa sangka Carl pandai memasak dan sangat manis. Hanya setelah 1 minggu saja, Carl sekarang punya teman di tempat kerja dan atasannya memberinya lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, reputasi Matthew juga berhasil pulih berkat artikel seperti dia tak ingin berada di dekat gadis lain karena dia sangat jatuh cinta pada inspirasi yang memukau ini. Seminggu yang menegangkan dengan cepat berlalu, yang diakhiri dengan keluarga Carl merayakan posisi barunya. Semuanya berkat diriku. Aku sangat tersentuh, hampir menangis, tapi kulihat Carl tampak tak bersemangat. Mungkin dia kecewa karena tahu ini akhir dari kontrak kami. Setelah makan malam, kami pergi jalan-jalan di sekitar taman, kemudian dia berseru. Siapa sebenarnya kau? Aku sangat terkejut, lalu dia memberitahuku kalau salah satu pekerjaannya sekarang adalah untuk menyelidiki gadis bernama Diane yang masuk ke negara ini kemudian menghilang. Aku tahu kau Diane, aku bisa kenali mata itu dimanapun. Ya, aku Diane, tapi aku hanya palsukan identitasku untuk menghasilkan uang. Aku tahu kau bohong lagi, tak apa, kau sudah membantuku, jadi aku akan membantumu juga. Kupalsukan beberapa informasi untuk menutup kasus itu. Terima kasih Carl, ini sangat berarti. Aku tahu betapa pentingnya hukum baginya, tapi dia masih melanggarnya. Untukku. Aku sebenarnya keluar dari pekerjaanku. Apa maksudmu? Bagaimana dengan promosimu? Kau sudah berusaha sangat keras untuk itu.
Tak apa, lagi pula aku sadar aku tak begitu menyukainya. Aku merasa tak enak bahwa dia melepaskan pekerjaannya karena aku. Tapi dia tak membutuhkanku lagi. Kontrak kami harus berakhir, ya kan? Sekarang waktunya mengakhiri kontrak Matthew, lalu aku bisa kembali menjadi Diane. Tapi aku datang ke villa dengan sekumpulan wartawan. Apa kau pacar Matthew? Silakan keluar dari mobil. Apa kau cewek yang mengencaninya demi uang, bukan cinta? Tolong tunjukkan dirimu dan pastikan berita tersebut. Sepertinya berita pacar Matthew adalah cewek yang menikah demi uang telah bocor. Aku duduk di sana tak tahu harus melakukan apa. Kemudian kulihat Matthew keluar dari villa bergandengan tangan dengan cewek berambut mengkilap. Rumor tentang pacarku ini semuanya bohong. Luar biasa, jiwa baik hati dan saya sangat bahagia. Oh, kurasa dia cukup cerdas. Menemukan seseorang dengan latar belakang yang baik adalah satu-satunya cara menyelamatkan reputasinya sekarang. Selamat tinggal Matthew, kuharap kau baik-baik saja. Sepertinya dia tak bisa bahayakan karirnya untuk melindungiku seperti Carl. Sekarang aku bebas menjadi Diane dan masuk ke sekolah publik yang orang tuaku inginkan. Aku penasaran kapan kau akan muncul. Kau cukup populer, seorang pria dengan bekas luka terus menanyakan tentang Anda. Seseorang dengan bekas luka mencari Diane? Di saat kusadari seseorang mengawasiku di balik pintu, instingku memberitahuku untuk lari menyelamatkan nyawaku. Aku bergegas ke jendela dan melompat turun dan melihat Carl mengintipku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemuimu, jadi kulacak Diane. Aku tak menyangka menemuimu di sini, tapi aku sangat menyukaimu dan... Tak ada waktu, mereka melihat kami bersama jadi kutarik dia pergi. Kau menyetir seperti orang gila, Diane. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tak tahu. Yang ku tahu adalah mereka bahaya. Dia keluarkan ponselnya untuk telepon 911 tapi kuhentikan. Tak boleh ada polisi. Aku tak bisa percayai siapapun kecuali diriku, Carl. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Orang tuaku sering bilang padaku cara terbaik untuk kabur dari kejaran adalah dengan melompat ke dalam air. Betapapun itu terlihat gila, tolong percayalah padaku. Aku berbelok tiba-tiba dan langsung menceburkan mobil ke laut. Di dalam air, kulepaskan sabuk pengaman dan berbalik melihat Carl yang sudah melepaskan diri. Dia menarik tanganku dan kami berenang lewat jendela. Ombak membawa kami ke pantai, tapi aku tak punya kekuatan untuk bergerak 1 inci pun. Mereka akan menangkap kita. Celine, sayang, tolong bangunlah. Ku gosok mataku dan melihat pasir yang keemasan. Carl serta ibu dan ayahku? Apa aku sudah mati, ibu? Tidak, sayang, kau masih sangat hidup. Ternyata orang yang mengejar kami adalah orang tuaku. Setelah 10 tahun menjalani pekerjaan, mereka akhirnya membasmi geng kriminal dan pensiun. Ayah akhirnya mendapatkan bekas luka ini, tapi kini semua berakhir. Kami akhirnya bisa jadi keluarga yang normal. Kau jelas membuat kami kesulitan melacakmu dengan menggunakan identitas yang berbeda. Kami harusnya tahu putri kami yang cerdik akan ciptakan kehidupan yang lebih menantang. Ayah dan putrinya sama saja. Hah? Kau bukan Diane? Carl, namaku Celine. Ibu, ayah, ini Carl, cowokku. Sangat menggemaskan melihatnya tersipu. Dia lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri ke mereka. Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Saya sangat peduli dengan putri kalian dan akan selalu demikian. Tak peduli seberapa bandelnya dia. Ternyata cukup menyenangkan hanya jadi Celine saja. Aku mulai sekolah sebagai diriku sendiri dan sejauh ini sangat baik. Aku tinggal bersama orang tuaku yang baik hati, berbakat, dan normal. Kami menikmati waktu terbaik bersama. Dan aku bisa kencan dengan koki manis dan perhatian ini. Dan bagian terbaiknya, aku akhirnya bisa berhenti lari menyelamatkan hidupku dan menikmati hidup dengan orang-orang yang paling kucintai. Hari mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi.
Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku, mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun. Kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini. Aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga. Tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, You'd better watch out, you'd better not buy, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini. Semua berkat jimat keberuntunganku Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu? Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakkan telinga,
dan domba-domba itu menjadi liar lagi. Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan. Itu tidak benar, aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang. Di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama. Karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya? Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam, dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan. Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali, itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekutum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu, dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu, apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, ya, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Oh, benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline. Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, sebrengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa? Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong! Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran.
Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo, ayo, ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air, tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew, tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku? Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup. Besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini. Selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami. Sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama. Jadi, kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah, keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat onar kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja? Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu. Aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku, kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang, ke kota, untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat. Menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, Sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku, kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana. Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri.
Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson, tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak adik-adikku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep adik-adikku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu. Sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio.
Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat, lebih dekat. Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat.
Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama, seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya. Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan. Mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%. Sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85 sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku.
Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, Kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? ayolah bos, hanya beberapa piring, bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus, bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di Spanyol ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih, Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam yang terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Oh, Aubrey Gibbs ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku.
Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar dan jauh di lubuk hatiku aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Louis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Louis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Louis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Louis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Louis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir, bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama.
Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Louis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Louis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga.